Dengan kita melaksanakan itu, insya Allah itu nantilah yang kita akan mengantarkan kita nanti akan berada pada jalan lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang itu nanti akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena senantiasa apa? Orang yang berkah, hidupnya berkah, senantiasa dari hari ke hari kebaikannya semakin bertambah. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu Ketua Pengajian Samara, yaitu Ibu Lisa Fadli, yaitu Ketua Majelis Taklim Samara, yang pada hari ini sedang ulang tahun ya Bu ya. Wah, kemarin ya, dan sekarang berarti masih baru 1 hari, itu artinya ya masih grace. Alhamdulillah bersama seluruh jamaah Samara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan hidayahnya. Pagi hari yang cerah ini kita hadir di masjid di komplek Rumah Sakit CIH ini dalam rangka pengajian rutin oleh ibu-ibu Majelis Taklim Samara. Shalawat dan salam senantiasa juga kita panjatkan pada diri junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya. Ibu-ibu yang kami hormati, kebetulan ini tadi baru saja ada yang ulang tahun baru kemarin. Nah, kita doakan semuanya, mudah-mudahan Bu Lisa senantiasa diberi panjang umur, tambah umur semakin barokah, jadi semakin bertambah kebaikannya, sehingga bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, juga bermanfaat juga lebih bisa mengembangkan amanah di dalam membawa Majelis Taklim Samara ini, yang nanti akhirnya mengantarkan kita semuanya husnul khotimah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak yang ibu-ibu yang kami hormati, keliru dengan Bapak ya, tidak ada bapaknya ini. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kami diberi materi oleh pengurus, yaitu iman itu menjadi tameng dari kemaksiatan. Yaitu begitu. Nah, sekarang yang dimaksud dengan iman itu apa? Nah, gitu. Biasanya kita akan, oh iman itu percaya. Nah, gitu. Iman itu percaya. Yaitu kalau para sahabat, kemudian para imam-imam, baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan pada imam dari 4 mazhab itu mengatakan yang namanya iman itu adalah bagaimana sama antara perkataan dan perbuatan. Itu nanti endingnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi iman yang dimaksud dengan iman adalah kita ini percaya ya, rukun iman kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya pada para utusan, percaya kepada kitab Allah, percaya pada hari akhir, kita percaya pada qada dan qadar. Itu yang disekat dengan rukun iman. Ketika kita iman kepada itu semuanya, insya Allah kita nanti terus kemudian punya konsekuensi. Ketika kita beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya apa? Kita berupaya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berupaya untuk menjauhi apa yang menjadi
larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita iman kepada Allah, iman kepada utusan, kepada para malaikat, kemudian kita kepada kitab Allah. Kemudian ya ketika kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an lewat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Al-Qur'an itu kita baca, kita pelajari, kemudian kita tahu isinya. Setelah kita tahu isinya, kemudian kita upayakan untuk kita amalkan. Itu kan begitu Ibu semuanya. Dengan kita melaksanakan itu, insya Allah itu nantilah yang kita akan mengantarkan kita nanti akan berada pada jalan lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang orang itu nanti akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena senantiasa apa? Orang yang berkah, hidupnya berkah, senantiasa dari hari ke hari kebaikannya semakin bertambah. Kan begitu. Nah, kemudian berikutnya, di dalam kita percaya pada kitab suci Al-Quran, kita akan tahu di sana kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab suci Al-Quran kepada Rasulullah, itu merupakan melengkapi dari yang dulu sudah diturunkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu dulu ya umat manusia masih diliputi dengan keterbatasan-keterbatasan, sehingga pada zamannya Nabi Dawud dulu ya umatnya Nabi Dawud tidak bisa sampai ke segala penjuru dunia karena dulu kehidupan belum begitu mengglobal. Kemudian iman kepada nabi-nabi kitab sebelumnya, Nabi Zabur, Taurat, kemudian Injil, yang terakhir kepada kitab suci Al-Quran, itu sebagai kemudian dirumuskan secara lengkap, tidak ada yang kurang untuk kehidupan umat manusia dari kita lahir nanti kita sampai madhab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ konsep kehidupannya sudah tertata dengan rapi. Dengan firman yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, alamal bil qalam, alamal insana malam ya'lam. Itu 5 ayat yang pertama ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ketika waktu itu Rasulullah sedang munajat di Gua Hira, kemudian pertama mendapatkan wahyu itu. Kemudian yang terakhir ketika Nabi Muhammad itu sedang berada melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, Rasulullah sedang di padang Arafah pas pada hari Jumat, mendapatkan wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Telah aku sempurnakan agamaku untuk kamu sekalian. Itu al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum, dan telah aku sempurnakan untuk nikmatmu kepadamu, dan kami ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Itu menunjukkan bahwa yang pertama kita konsep belajar, konsep membaca. Dengan membaca apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, kita membaca ayat-ayat kauniyah, ayat yang berkaitannya dengan alam semesta, kemudian ilmu pengetahuan menjadi maju, berkembang, kemudian terakhir pada saat ini loh, ketika Rasulullah sudah diberi ayat yang terakhir, itu sudah hari ini sudah aku sempurnakan, kita dengan Al-Quran itu sudah sangat cukup sekali, sangat lengkap isinya, kita tidak perlu cari-cari dalam kehidupan kita di luar kitab suci Al-Quran untuk kita bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia hatal akhirat. Kemudian dengan keimanan itu, oh gitu, oke, oh ya, matur nuwun. Jadi kembali ini kami konsepnya tadi adalah kita percaya pada kitab Allah. Dengan kita kalau hanya percaya saja, nanti tidak akan masuk di dalam hati kita, tidak masuk di dalam batin kita, sehingga nanti tidak tertanam dengan baik, nanti tidak akan ada efeknya dengan iman itu pada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebetulnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk membentengi dari perbuatan maksiat itu ada membentengi dari perbuatan keji dan mungkar, itu yang paling corornya apa ya, cara yang paling jos, paling bagus adalah dengan cara sholat dan puasa. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45,
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma ukhya ilaika, kemudian utlu ma ukhya ilaika wa iqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kita di dalam surat Al-Ankabut, ini saya bacakan dengan pelan-pelan, ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya apa? Utlu ma uhiya ilaika, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Itu kemudian kembali pada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nanti kemudian untuk disampaikan kepada umat manusia, kepada umat Islam. Perintahnya apa? Wa aqimis sholat, dan tunaikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan kita melaksanakan sholat itu, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan sesungguhnya mengingat Allah, ada sholat adalah lebih besar keutamaannya. Jadi wala dzikrullahi akbar, dan kita mengingat Allah dengan cara sholat itu adalah pahalanya lebih, ingat pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita ini bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, pangandikaanipun Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, caranya adalah kita dengan melaksanakan sholat, menegakkan ibadah sholat. Dengan ibadah sholat itu nanti akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Oleh Imam Ghazali, orang yang melaksanakan ibadah sholat, orang yang beribadah puasa, dan nanti puasa itu juga bisa, puasa itu bisa menjadi tameng, menjadi filter untuk kita dari perbuatan yang tidak baik. Kalau Rasulullah pernah bersabda di kalangan para pemuda, ya ma'syarus syabab, wahai sekalian para pemuda, maksudnya ya pemuda-pemuda, ya kita sudah di atas itu ya pemuda otomatis kan hubungannya dengan pemudi. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum ba'at fatajawwaj. Kalau kamu sudah mampu, silahkan kamu cepat-cepat untuk menikah. Itu kan perintahnya oleh Rasulullah kepada para pemuda. Tapi sekarang ini kan kita dibatasi oleh batas minimal usia. Orang yang nikah sekarang itu kalau laki-laki usianya berapa ibu-ibu? Minimal 21 tahun. Berapa kalau tidak salah ya itu. Kemudian kalau perempuan, kalau tidak 19 atau 20 itu sekarang dinaikkan. Nah, kalau nanti umurnya belum sampai itu mau nikah bagaimana? Harus minta dispensasi. Dispensasinya kemana? Ke kantor pengadilan agama. Ya, biasanya orang-orang yang minta dispensasi itu karena mereka selak kesusu. Nah, karena belum waktunya dia sudah kebablasan di dalam mereka hubungan komunikasi dengan lain jenis, sehingga mereka kebablasan, mereka hamil baru umur masih SMP, masih SMA, itu harus minta dispensasi kepada pengadilan agama. Ini kalau bisa ya kita ya harus mengikuti, jangan sampai ada dispensasi. Kalau dispensasinya bukan karena bukan karena begitu sih tidak apa-apa. Ini karena anak saya umurnya sudah 18, ini yang temannya 19, kok kita wis runtang-runtung wis daripada kita nanti dosa tak nikah ke. Nah, ini
itu akan lebih bagus. Cuma ini karena belum sesuai usianya, ya harus minta dispensasi kepada Kementerian Agama, kantor pengadilan agama. Tapi jelas ini kami menghindari dari perbuatan yang dosa, perbuatan zina. Sudah anak saya tak nikahkan walaupun masih muda, tapi nanti masih tak suruh sekolah, cari melanjutkan kuliah. Itu tidak apa-apa. Tapi di sini adalah Rasulullah, kalau kamu sekalian sudah ada kemampuan, silahkan Anda segera untuk melaksanakan menikah. Ya ma'ruf sahabat maistah atau kami kulbat falta jawaz fa'inahu aghadul basori wa saunul farji. Karena dengan Anda itu bisa segera nikah akan bisa menahan pandanganmu. Akan bisa menahan apa ya? Farsi itu artinya yang menahan nafsunya. Famalem sastati fa'alhi bisaum. Ini nek kamu kok masih pemuda, masih muda, masih remaja, kamu belum apa itu, belum ada kemampuan, kalau belum ada penghasilan, nanti kalau nikah malah madharatnya lebih besar daripada manfaatnya, fa'alhi bisaum. Peringatan Rasul, kalau kamu sudah situasinya sudah kepengen nikah tapi belum punya kemampuan, ya puasalah. Karena dalam puasa itu akan menjadi fa'in lahu aghadul basori wa saunul farji. Itu bisa karena dengan puasa itu nanti akan menjadi tameng bagi kita. Jadi ketika kita fa'ilamnya statif fa'alhi bisaum fa'innahu lahu wijaun. Ketika kita belum mampu puasa, karena puasa itu menjadi tameng untuk kita berbuat keji dan mungkar. Artinya apa ibu-ibu semuanya? Ada dua ibadah yang dua ibadah itu sangat manjur, sangat bagus untuk kita bisa melaksanakan, untuk bisa meninggalkan, menjauhi dari perbuatan maksiat, manakala dua amalan ini bisa kita laksanakan. Nah sekarang, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita kan sudah berusaha, kita sudah nikah, kita sudah berkeluarga, tapi kalau kita kadang-kadang sering kepinginnya itu masih aja berbuat yang tidak, sering saja kepinginnya itu ini pengen itu. Nah itu caranya adalah kita memperbanyak melaksanakan dua hal itu. Yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah sholat, yang kedua adalah ibadah puasa. Puasa kita, nah ini puasa Rasulullah itu, ini kan sekarang bulannya bulan apa ini? Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan apa? Lahirnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil, tahun gajah. Rasulullah ditanya oleh sahabat waktu itu, ya Rasul, kenapa panjenengan kok setiap Senin jenengan puasa? Rasul jawabin apa? Karena Senin itu ada hari kelahiranku. Karena Rasul itu melaksanakan puasa Senin, sekarang itu yang dilanjutkan dengan puasa Senin Kemis, itu ketika ditanya kaitannya puasa Senin, itu adalah karena Rasul lahir pada hari Senin, sehingga Rasul tiap hari Senin senang beliau melaksanakan ibadah puasa Senin, kemudian menjadi sunnah Rasul setiap hari Senin dan hari Kamis, kalau bisa kita melaksanakan sunnah puasa Senin Kemis. Nah kalau misalnya bagaimana kalau saya itu dulu lahirnya pas di Norbu, ya kalau kita ngikuti sunnah Rasul, kira-kira keliru nggak kita puasa Rabu? Tidak keliru juga, kan Rasul kan ketika ditanya, ya Rasul, kenapa panjenengan puasa hari Senin? Ya karena saya kebetulan dilahirkan pada hari Senin. Ketika misalnya Pak Stipono kebetulan hari Rabu lahirnya, puasa hari Rabu tidak salah, bagus juga. Kan kita mempuasai hari ketika kita dilahirkan. Ini biasanya orang Jawa itu poso neton. Poso neton itu apa? Puasa hari lahirnya metonnya. Kalau saya misalnya Rebu Wage, saya puasa setiap Rebu Wage selapan sekali. Itu tidak apa-apa. Kita kan puasa mempuasai. Tapi Senin Kemis kita, kalau bisa, kita jangan mengosok kelahiran itu. Kita tidak ikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasulnya dilaksanakan, ditambah kita puasa ketika kita
dilahirkan. Itu bagus-bagus saja. Dan tadi sudah kami sampaikan, orang yang melaksanakan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, insya Allah itu akan menjadi filter, menjadi tameng dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian berikutnya adalah sholat tadi di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sekarang kami itu kadang-kadang kami ini kalau kita ayo bendino sholat ini kok ya kami sih rasanya kepingin wae kepingin hal-hal yang negatif kepingin melaksanakan. Mungkin di dalam kita sholat kita belum bisa menghadirkan hati kita, belum menghadirkan kita itu sholat kita sekedar untuk melaksanakan kewajiban, kita baca lafalnya, kemudian dari takbiratul ihram Allahu Akbar, berakhir nanti salam, tapi kehadiran sholat kita belum dengan hati. Kemudian puasa kita puasa, tapi di dalam puasa kita kok ya resom. Kita itu kan kalau bisa kan orang yang namanya puasa itu kan boten mung kita mencegah dahar dan tidak mencegah minum dari subuh sampai maghrib, kemudian tidak kalau suami istri tidak hubungan suami istri di waktu kita sedang puasa. Kan tidak hanya sekedar itu poso lahiripun, poso lahirnya adalah kita mencegah tidak makan, tidak minum, kemudian tidak hubungan suami istri dari subuh sampai maghrib. Tetapi puasa yang lengkap insya Allah, di samping kita ini melaksanakan puasa zuhirnya, puasa yang berupa puasa pada umumnya itu, kemudian menghadirkan batin kita untuk puasa kita sedang puasa, kita tidak boleh untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa lain, seperti kita itu nanti misalnya bercekcok padu dengan tonggone, kita kemudian berupaya untuk ngelek grenengi tonggone. Itu semuanya kan ketika kita puasa kan kita upayakan untuk apa? Kita upayakan untuk kita betul-betul kita tata itu, kita menata hati kita, sehingga dengan kita menata hati kita, insya Allah nanti puasa lahir batinnya kita terpenuhi. Dengan puasa lahir batin terpenuhi, nanti akan menghadirkan kebaikan, akan menghadirkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ketika kita puasa Ramadan itu kan ayat yang paling populer ayat nomor surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang diperintahkan, orang yang beriman telah diwajibkan untuk kita semuanya itu pada bulan suci Ramadan kita puasa. Sebagaimana Allah telah mewajibkan umat sebelum-sebelum kamu. Jadi umat Nabi dulu itu juga diperintahkan oleh Allah berpuasa. Cuma kita nggak ngerti dulu puasanya seperti apa, tapi di dalam ayatnya sudah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kamu sekarang berpuasa sebagaimana umat-umat yang dulu juga diwajibkan puasa. Tapi visi puasa apa? Misinya apa? La'alakum tattaqun. Dengan puasa mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu artinya orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah nanti mereka akan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah mencari ampunan dari Allah. Ketika kita telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga yang seluas langit dan bumi diberikan kepada orang yang bertakwa. Jadi orang yang nanti dengan puasa mengantarkan pada kehidupan mereka untuk bisa menjadi orang yang takwa, mereka nanti akan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Imran. Nah, menikah orang yang ditempatkan di surga, mereka akan terhindar, terjauh dari perbuatan
keji dan mungkar, terjauh dari perbuatan maksiat. Orang yang perbuatan maksiat, mereka tempatnya tidak pas kalau di surga, mereka tempatnya di neraka. Itu kan begitu. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, monggo. Ketika kita kepengen untuk menjadi tameng dari perbuatan maksiat tadi, iman itu bagian dari untuk bisa menjadi tameng kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, tetapi juga dengan disiasati, dengan diserononi kalau orang Jawa, itu untuk mencapai kesuksesannya ana seranane, ana dalane, ana lakune. Dalane, lakune, seronone apa? Dengan kita ibadah sholat yang bagus, ibadah sholat yang khusyuk, kemudian dengan ibadah sholat yang khusyuk, insya Allah akan menjadikan kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, istimewanya di bulan Rabiul Awal ini adalah di samping itu adalah hari kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Kebetulan bagi kaum laki-laki juga diperintahkan untuk sholat Jumat pertama kali juga di bulan Rabiul Awal. Jadi di bulan Rabiul Awal itu adalah di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi, yang kelahiran Nabi itu kita diperintahkan untuk banyak membaca sholawat Nabi. Dengan kita membaca sholawat Nabi, kita nanti akan berikut menjadi golongannya yang dekat dengan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita di bulan Rabiul Awal ini ya bulan di mana banyak sholawat Nabi dikumandangkan, banyak sholawat Nabi yang dibacakan untuk kita sebagai penghormatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagi kaum laki-laki diperintahkannya untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat berjamaah. Di situ ada khotibnya yang menyampaikan khotib di mimbar, memberikan wasiat untuk kita itu menjadi orang yang hidup dilandasi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintah pertama kali juga di bulan Rabiul Awal. Di dalam perintah Jumat itu apa? Kalau kita lihat dari surat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bagi orang laki-laki ini, orang-orang yang beriman, apabila idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati, ketika sudah dipanggil untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, segeralah kamu meninggalkan jual beli, meninggalkan perdagangan, kemudian ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik dari untuk kamu sekalian jika kamu menjadi orang-orang yang mengerti. Tapi banyak orang yang tidak mengerti, sudah dikumandangkan azan, sudah di khotib sudah naik mimbar, mereka masih bekerja, mereka tidak istirahat, itu masih banyak. Tapi sebagian besar mereka yang beriman, Jumat mereka upayakan untuk bersalat. Kemudian ketika sudah melaksanakan, selesai, kembalilah bertebaran di bumi. Fa'idza qudiyat sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian ketika sudah rampung, silakan kamu bertebaran di muka bumi, silakan kamu melaksanakan pekerjaan, silakan kamu berusaha, silakan kamu bertani, silakan kamu berdagang. Ini peringat Allah. Kemudian dan juga berbanyaklah kamu beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita lengkapi. Jangan terus lanjut begitu selesai sholat Jumat, terus pokoknya nyambut gawe, bertani, berdagang, tapi tidak ingat pada Allah. Padahal pesannya ini harus kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qudiyat sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran, dan zikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak zikir. Itu banyak untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di hari Jumat ini, bagi ibu-ibu yang kita tidak berangkat ke masjid, tidak Jumatan, ya kita untuk banyak zikrullah, itu lebih baik juga. Kita untuk memperbanyak ingat kepada Allah, dengan ingat kepada Allah, kita bekerja, kalau kita kerja itu bekerja selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pekerjaan kita adalah kerjaan yang
diridai kerjaan kita yang penuh dengan keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang bercocok tanam, tapi jangan bercocok tanam dengan sungguh-sungguh dengan teknologi yang baik, tapi diikuti dengan kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya nanti juga penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada kita sholat, kemudian sholat itu mempunyai makna yang sangat fundamental, mempunyai arti yang sangat pokok bagi kehidupan kita semuanya ketika kita ini hidup di muka bumi ini. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 kaitannya dengan perintah sholat bisa mencegah diri dari berbuat mungkar. Tapi di surat Al-Ankabut ayat yang ke-94 ada lagi bahwasanya kehidupan di dunia itu adalah hanya sendaguro dan permainan. Orang ketika memaknai hidup di muka bumi ini sebagai sendaguro, itu artinya sendaguro itu ya ora tenanan. Yang namanya guyonan itu serius apa tidak? Tidak. Ketika kita hidup di dunia ini sesuatu digunakan untuk permainan, kita hidupnya habis untuk permainan, kita nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Yang namanya permainan itu kan guyonan. Kita guyonan, kemudian sendaguro, kita itu tidak serius, tidak sungguhan. Karena apa? Hidup yang sesungguhnya di mana? Hidup yang sesungguhnya adalah memang besok di akhirat. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara sehingga digambar. Orang mengatakan bagikan panggung sandiwara. Panggung sandiwara itu ya, yang nama sandiwara itu tenanan apa tidak? Tidak, sebenarnya ini hanya sandiwara Pak itu. Itu kisah itu sandiwara. Kisah itu tidak sebenarnya. Tidak kehidupan yang sebenarnya. Ya, karena hanya sandiwara. Hanya permainan belaka. Lahwun walaib. Sendaguro dan permainan. Kalau kita bicara permainan, orang bermain mesti kan ada kompetisi. Ada yang menang, ada yang kalah. Jadi, yang namanya main kan begitu. Ya, orang bermain sepak bola, kompetisi sepak bola, di situ nanti akan ada pemenang, ada yang kalah. Main apa saja begitu. Tetapi kita hidup yang sesungguhnya adalah besok di alam akhirat. Hidup di alam akhirat adalah kita adalah jendilanya adalah untuk bisa sampai ke alam akhirat kita harus meninggal dulu. Orang yang beragama, baik agama apapun, mereka mempercayai adanya kehidupan pasca kematian. Islam juga begitu. Kita di alam kubur adalah sebagai alam penantian menuju alam akhirat besok. Oh, agama lain juga begitu. Tetapi ketika mereka orang komunis, orang yang tidak punya agama, orang yang tidak punya kepercayaan, hidup adalah satu-satunya di mana? Di dunia ini. Sehingga mereka berupaya untuk bagaimana bisa meraih sebanyak-banyaknya dengan berupaya dengan berbagai macam cara. Kemudian kalau bisa nanti ninggali putranya, putrinya sebanyak-banyaknya karena hidup aja di dunia, selesai ya sudah. Itu kan mereka karena tidak punya konsep keimanan, tidak punya konsep kepercayaan ada hidup kekal sesudah kematian. Tetapi kita sebagai umat Islam adalah dunia ini adalah jembatan menuju kehidupan akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, carilah wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah kamu untuk kehidupan besok di hari akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan melupakan dunia. Untuk bisa hidupan di akhirat besok, caranya kamu hidup di dunia dulu. Hidup di dunia ini kita gunakan untuk apa? Yang itu nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di yaumul hisab. Pada ketika kita dihitung di hari perhitungan, kita di yaumul mizan. Ketika kita ditimbang amal baik dan amal buruknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tergantung nanti bagaimana, berat mana antara baik dan buruk kita. Kemudian banyak mana
antara amalan soleh dan amalan yang kita amal maksiat kita. Itu kalau kita dihisab dihitung kan banyak mana. Tapi kalau ditimbang abot mana, itu kan bahasanya kan begitu. Sehingga disinilah kita berupaya, tapi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kitab kita pelajari, kemudian kita pelajari, kita baca, kemudian kita mengerti artinya, kemudian kita upayakan untuk kita praktekkan, insya Allah hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala ila siratil mustaqim, kepada jalan lurus, jalan yang penuh keberkahan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini sudah jam 10 kurang seperempat. Apa ada yang kepingin tanya dulu? Monggo, mungkin kalau ada yang kepingin tanya, nanti bisa kita diskusikan. Masih ada waktu seperempat jam. Kira-kira ada 1 atau 2 pertanyaan yang mungkin sudah saya sampaikan tadi. Ada yang kepingin untuk meluruskan, kepingin untuk membenarkan. Monggo, dipersilahkan. Ada wonten apa mboten? Kalau tidak ada, nanti kita tambahi sedikit. Oke, monggo. Aku ini monggo. Oke. Maksudnya lupa gimana? Oke. Ya, ini ada pertanyaan. Ini kita ketika sholat itu artinya istilahnya tahu, tapi kadang-kadang mungkin di atahiyat tidak ingat. Ya itu nanti setelah lupanya di mana kita buka. Sekarang itu kan kita dengan tanya Mbah Google gampang sekali ya. Kita buka di HP kita duduk tasahud, bisa atahiyatul mubarakatuh sholatu thayyibatul lillah dan seterusnya. Itu kalau artinya masih belum bisa mengerti, dibuka nanti artinya dibaca. Nah ini mudah-mudahan dengan kita sholat mengetahui artinya, sholat kita menjadi khusyuk. Tapi yang namanya sholat khusyuk itu kita jangan khawatir. Aku nek sholat atau khusyuk terus ya. Saya pun juga sholat itu tidak bisa rasa-rasanya bisa khusyuk itu kalau baca Fatihah. Kalau baca Fatihah itu kan kita bisa khusyuk. Tapi begitu baca surat, itu kadang-kadang pikirannya itu kalau kita tidak sholat kelingan apa-apa ini kita sholat kelingan apa-apa. Gimana Bapak? Itulah, tapi kita tidak boleh putus asa. Makanya kita kalau bisa sholat itu jangan sendirian. Sholat itu dilaksanakan secara berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah, insya Allah kita lagi blank, cara kita mocol, tapi pikirannya maknyut kalingan ini, maknyut kalingan saya itu kadang-kadang selalu kalingan porno-porno. Terus caranya berupaya untuk khusyuk-khusyuknya nanti 1 menit berikutnya kalingan lebih ada masuk. Yang namanya setan itu memang begitu. Jadi setan itu Rasulullah ndika ketika sedang diadani itu sedang diadani itu setan lari jauh. Tapi adzan selesai setannya ngapa? Dekat lagi. Nanti ketika kita makanya ketika antara adzan dan iqamah, waktu ketika masih di masjid, waktunya hanya beberapa menit, itu kan waktu yang mustajabah. Itu ketika waktu mustajabah itu, ya setannya nyedak lagi. Masih ada waktu 5 menit, gue jagongan. Nah, itu kadang-kadang kita gitu, tertarik. Ketika jago dengan temannya, nanti temannya gabung, jagongannya malah saya seru. Nah, ini gitu. Tapi ketika kita, ini waktu yang baik, waktu yang mustajabah, ini kita upayakan, kita digoda bagaimana setan tidak mempan goda kita. Nah, kembali kepada sholat kita, itu walaupun kita itu tidak bisa khusyuk, tapi yang penting adalah menghadirkan hati kita. Jadi kalau Imam Ghazali ngendika, orang yang puasa,
Orang yang sholat itu kalau bisa menghadirkan hati kita di dalam sholat kita, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti akan menjadi semakin khusyuk. Tapi kita harus terus belajar, terus dilatih kita semuanya. Jangan sampai kita putus, aku sholat kalian ngopo-ngopo ora ditopor sisa sholat. Nah ini malah bahaya. Jadi sholat itu adalah upaya yang harus kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Kemudian berupaya kita untuk bisa khusyuk. Caranya khusyuk ya kita bisa upayakan untuk bisa berjamaah. Nelah kira khusyuk, muga-muga kancane khusyuk, kesetrum lagi, kesambung lagi. Semakin banyak jamaahnya, makanya sholatnya itu semakin bagus. Apa sholatnya tidak bagus? Semakin bagus. Kan begitu. Ayo, yang paling istimewa kalau kita bisa sholat di Masjidil Haram. Makanya ketika sholat kita di Masjidil Haram, ya kita sekali sholat jamaah dihitung sampai berapa? 100.000 kali. Karena ya itu karena di sana itu jamaahnya banyak sekali. Sampai tempatnya adalah tempat suci, yaitu diberikan sampai 100.000 kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala utamanya, dan itu bisa menyampai kita saling mengisi, saling menyempurnakan. Sing siji lagi konsentrasi, yang 10 tidak konsentrasi, yang lainnya konsentrasi, sehingga sambung menyambung. Tapi kalau kita sholat sendiri, dengan kita sedang baca, pikirannya melayang kemana-mana, jangan-jangan itu blank kan gitu loh. Itu makanya kita upayakan dengan gitu. Tapi kita harus optimis, kekurangan sholat wajib kita, kekurangan sempurnaan, kita bisa ditambah dengan sholat sunnah. Kalau bisa kita sholat apa? Tahajud. Nah, menikah kan? Dengan tahajud itu istilahnya akan menjadikan ibadah tambahan kita, dan nanti akan bisa dicatat menjadi kita mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu begitu. Dan yang kita semuanya, saya yang gani ngisi ngaji terus, sholat itu juga pernah bisa dari takbiratul ihram sampai salam itu orang kalian apa-apa kali-kali bacaan dari kalimat Allah sulit sekali. Tapi kita harus optimis, kita keimanan kita, usaha kita yang seperti ini, insya Allah dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang lain, monggo. Oke. Satu lagi, mungkin yang akan ada tanya. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada pertanyaan, apa penyakit apa? Ujub. Oke. Jadi orang yang penyakit ujub itu merasa dirinya adalah yang paling, bahasanya gitu ya. Orang yang super, orang yang merasa top, merasa dia yang yang paling. Jadi the best misalnya gitu ya, paling baik. Nah, ini pertanyaannya, untuk penyakit ujub itu memang adalah ini yang menjadi bahaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan pada kita semuanya, kita harus menjauhi dari sifat takabur itu, karena nanti dengan takabur itu nanti kita akan ibadah kita menjadi ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujub artinya adalah perasaan bangga terhadap diri sendiri. Orang yang memiliki penyakit hati ini akan
beranggapan bahwa amal dan kebaikannya disebabkan karena dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya ya kita itu semuanya kita kembalikan pada niat kita adalah lillah billah. Karena kita yang kita laksanakan ini tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti akan menunjukkan sifat keikhlasan. Dengan keikhlasan di dalam hati hati kita itu tidak perlu nanti kita itu selain diumumkan, tidak perlu diapakan, asal kita ikhlas ya udah. Kita memberikan, misalnya tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu, itu kan sanepo. Itu sekarang nggak mungkin kalau kita memberikan tangan kanan nanti kita memberikan kirinya kita tahu, itu kan kita dalam satu rangkaian. Artinya bagaimana ketika kita melaksanakan satu perbuatan baik, perbuatan menuju pada kita memberikan bantuan kepada orang lain, itu adalah kita diusahakan untuk ditanamkan dalam hati kita itu seikhlas-ikhlasnya, seikhlas mungkin, dengan kita berupaya untuk menghindari kita mendapatkan apresiasi dari orang lain. Ketika kita berupaya untuk kita itu ikhlas lillahi ta'ala, embel-embel yang nanti tentu ujub nanti insya Allah sedikit demi sedikit akan kita kikis dengan baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga sampai menyampaikan qaulun ma'rufun wa maghfiratun, kita memberikan, kita pangandikan yang baik, qaulun maghfiratun wa maghfiratun, dan kita memberikan maaf pada orang lain, khairum min shadaqati yatba'u ada. Itu lebih bagus daripada orang yang memberikan sedekah, tapi sedekahnya tadi dengan ujub, dengan diomong-omongkan. Itu loh, si A itu kalau tidak dapat bantuan dari saya, dia tidak akan bisa seperti itu. Misalnya begitu. Itu loh, dia itu bisa begini karena bantuan dari saya. Nah, ini yang tidak baik. Lebih bagus kita qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Kita bisa kita bicara pangandikan yang baik, kemudian kita kalau bisa mudah memberikan maaf pada orang lain, itu akan menjadi lebih bagus. Kemudian apalagi kita bisa memberikan kepada orang lain, tetapi kita pangandikannya bagus, kemudian kita juga memberi maaf pada orang lain, itu jauh lebih bagus. Apa bunga? Oke. Ini sudah tinggal 3 menit. Soalnya saya nanti khutbahnya itu saya di Mendungan di Jogja Selatan. Ini ada permohonan doa dari Ibu Haja Umi Latifah binti Haji Ismakun sekarang sedang sekan gerah di Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta. Kemudian yang kedua, mohon doa untuk kesembuhan dari Ibu Ning Putri Febriani Hadiningrum binti Eko Yulianto. Nanti kita doakan semua kedua beliau yang sedang gerah. Ini baik Ibu Hajah Umi Latifah maupun Ibu Putri Febriani Ningrum, nanti mudah-mudahan diberi sembahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo acara pengajian pagi hari ini kita syukuri bersama, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berangkat kita dari dalam masing-masing sampai di Masjid Jiha ini dicatat sebagai amal ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai kita orang yang mau tholabul ilmi, langkah kita kaki kanan kita ditambah kebaikannya, langkah kaki kiri kita diampuni kesalahan kita. Kemudian kalau kita naik sepeda motor, seiring dengan putarannya roda sepeda motor maupun roda mobil itu,
amal baiknya semakin tambah, kemudian kekhilafan kita semakin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mohon ampunan kita pada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan-kekhilafan yang telah kita semuanya laksanakan, karena manusia adalah al-insanu ma'hulul khata wa nisyan. Manusia itu papan panggonane salah dan lupa. Kemudian kita senantiasa juga berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita juga di samping kita mohon maaf, kita mohonkan ampun kepada kedua orang tua kita yang baik masih sugeng maupun yang sudah situ. Kita doakan mudah-mudahan diberi kebaikan, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ke depan hidup kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa ala walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir, khususan ila abai wa ummahati wa jaddati wa jati wa ukhti wa akhi wa masai. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihi wa wanhu wa agrim nujulahu wa wasim masolahu wa usilu bil ma'i wa salji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunat wa sahubul abiyat ibn janas wa bil hudaram gharam bintari wa alan khairam min ali wa zawjan khairam min zawjihi wa qiyim min adabil qabri ma'adabanar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa gfir lana wa lahu inna ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa malan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma akhrijna min du'atul wahmi wa grimna binuril fahmi wafta alaina bi ma'rifatil ilmi wa salar khamar rahimin rabbi minna sholihin rabbi minna sholihin rabbi minna sholihin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa nas'aluka umran tawilan fil amali sholih wa nas'aluka rizqan wasi'an la tu'atibuna alaih. Khususun kepada Ibu Hajah Umi Latifah binti Ismakun, khususan kepada Ibu Ning Putri Febriani Adiningrum. Allahumma rabbana si adibil ba'sa iswi wa anta syafi la sifa'a ila sifauka sifa'a la yughadiru saqama. Allahumma rabbana si adibil ba'sa iswi wa anta syafi la sifa'a ila sifauka sifa'a la yughadiru saqama. Allahumma rabbana si adibil ba'sa iswi wa anta syafi la sifa'a ila sifauka sifa'a la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Hayyu Ghaffar ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan permohonan kita didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.